untuk perjuangan Indonesia sampai merdeka. Nah, tapi sekarang apa balasannya terhadap masyarakat Melayu? Ternyata mau diusir dari tanah leluhurnya. Ini kan benar-benar menyakitkan, tidak hanya dari sisi dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Wa ba'd. Memang kasus Rempang ini subhanallah, ini musibah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Karena yang kita saksikan kebalikan dari Palestina. Oke. Kalau Ya. Palestina gimana? Kalau Palestina, Israel, ya kan, merampas negara orang lain Ya. untuk rakyatnya. Oke. Sementara Indonesia merampas apa namanya untuk Untuk asing. Nah, ya Allah, musibah ini. Iya, iya. Musibah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu. Saya kira ini justru bertentangan dengan konstitusi negara sebagai negara Pancasila. Itu saya kira benar-benar pelanggaran konstitusi itu sangat-sangat nampak sekali dalam kasus Rempang ini. Ya. Ya. Jadi mudah-mudahan ini jangan sampai terjadi ke depan seperti ini lagi. Oke. Ya, jangan sampai terjadi karena rakyat Rempang kita lihat dari sisi historis Ya. itu menempati kurang lebih tahun 1834 Masehi, itu kan. Jadi sudah turun-menurun dari beberapa regenerasi. 1800. 1834 Masehi. Bahkan kita lihat beberapa tokoh-tokoh Melayu itu, ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Ada Sultan dari Siak itu pernah membantu Indonesia dan perjuangan sampai Indonesia merdeka. Itu kurang lebih sekian gulden, atau kalau dirupiahkan itu kurang lebih 1.000 triliun rupiah. Itu untuk perjuangan Indonesia sampai merdeka. Nah, tapi sekarang apa balasannya terhadap masyarakat Melayu? Ternyata mau diusir dari tanah leluhurnya. Ini kan benar-benar menyakitkan, tidak hanya dari sisi sebagai warga negara, tapi ini dari sisi kacamata kemanusiaan ini benar-benar sangat-sangat menyakitkan. Itu. Mudah-mudahan ke depan jangan sampai di Indonesia terjadi, karena kita negara yang berketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab ini kan. Jadi ini benar-benar harus kita junjung tinggi, ya kan? Kita junjung tinggi. Jadi cobalah kita, terutama rezim, ingat, jangan dolimi rakyat. Ya. Kita semuanya dari rakyat, ya kan. Nah, cobalah masih ada di atas kita, ya kan, yang lebih berkuasa. Itu apa yang akan kita persembahkan nanti?
kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ittaqu dzulman fa inna dzulman dzulumati yaumil qiyamah. Takutlah kalian akan kezaliman. Karena kezaliman itu akan bisa membuat gelap nanti di yaumil qiyamah. Saya kira gitu. Ya. Masya Allah. Ya, ini saya jadi merasa ini ya. Jadi kalau kita dengarkan tadi 1834 Masehi. Masehi. Artinya kurang hampir 200 tahun sedikit lagi ya. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Itu artinya sudah ada penduduk di sana. Di Rempang Galang itu. Dan seharusnya kalau sebelum Indonesia merdeka aja sudah ada, maka dia paling berhak memiliki tanah itu Ustaz Andri. Nah, dan itu sesuai dengan pernah apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ketika sidang kabinet. Nah, itu ditandaskan. Tapi kenapa aplikasinya sekarang berubah? Berarti tidak konsisten sebagai kan? Saya pikir itu sudah umum kayaknya. Astagfirullah. Allahu Akbar. Nah, yang menjadi pertanyaan ini Ustaz Andri, banyak orang, banyak kalangan ini. Kenapa kok pemerintah ini ngotot banget gitu. Ingin membiarkan investor itu untuk berinvestasi di tanah yang sebenarnya itu kalau dari ceritanya Ustaz Andri tadi kan yang paling berhak adalah masyarakat Rempang. Dan kalau ini investasi benar-benar di sana, ini kan rencana pemerintah masyarakatnya harus direlokasi semuanya, keluar dari situ semuanya. Nah, ini Ustaz Andri melihatnya seperti apa sebenarnya? Memang tidak lepas daripada ambisi imperialisme Cina dengan proyeknya One Belt One Road. Obor ya, yang meliputi hampir 65 negara dan 70% populasi dunia. Jadi ini benar-benar ambisi yang kalau bahasa kita dulu privatisasi. Nah, sekarang investasi. Jadi inilah yang disebut dengan penjajahan nirmiliter, non militer. Nah, ini. Jadi ini kalau penjajahan tapi lewat investasi. Nah, ini hakikatnya itu imperialisme. Itu oleh karena itu implikasinya otomatis polisosput hankam. Nyata ini ideologi politik, sosial, ekonomi, budaya, hankam, ya kan? Ketahanan dan keamanan. Polisosput hankam. Gitu kan? Itu implikasinya. Ketika sebuah imperialisme Cina ini ya, itu yang kita saksikan sekarang ini. Jadi dampaknya apa nanti kira-kira bagi otomatis ya. Tadi kan saya sampaikan ideologi. Otomatis mereka akan melakukan penetrasi. Ya kan? Bukti konkretnya kita bisa melihat sekarang Pancasila sudah ingin dirubah lewat rancangan undang-undang HIP, yaitu dengan Ekasila Trisila. Ini kan ala komunis. Nah, itu. Ketuhanan yang Maha Esa akan diganti ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ini sudah nampak ideologi politik, ya kan? Politik kita bisa melihat yang dikembangkan oleh Cina, apalagi muncul sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya Cina akan melakukan akselerasi percepatan ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Kalau itu benar-benar ke depan Indonesia berhasil menjadi sebuah negara sekuler, ini entry point bangkitnya komunisme di Indonesia. Itu teori politiknya seperti itu. Terus berikutnya apa lagi selain itu? Ideologi, politik, sosial ya kan? Budaya otomatis. Dan yang paling penting hankam. Itu Pulau Rempang Galang ini tidak lepas daripada sebuah strategi geopolitik Cina. Ya, itu
ya? Ya memang awalnya pabrik kaca. Oke. itu kamar Terbesar gitu kan, terbesar dunia, nomor 2 Nomor dunia tingkat dunia. Anak kira itu sebagai lipstick Oke. dan ujung-ujungnya nanti pangkalan militer. Itu sudah mulai nampak bagaimana Natuna sudah dikuasai. Iya. Ujung-ujungnya nanti Rempang militer, ya mungkin awal-awalnya karena di kawasan Rempang lautan itu ada laut yang paling dalam kan. Nah itu bisa digunakan untuk pangkalan militer. Iya. Ya. Bahkan banyak pakar-pakar pertahanan itu diprediksi 14 tahun ke depan mungkin Indonesia ini akan menjadi korban peperangan adidaya seperti Afghanistan. Iya. Antara Amerika dan Uni Soviet. Afghanistan jadi korban. Nah bedanya kalau di Indonesia ini antara Cina dan Amerika. Tapi apa? Yang diperebutkan sumber daya alam Indonesia. Itu. Ya kita tahu bersama lah kalau Freeport miliknya Amerika sekarang. Luar biasa. Sumber daya alam itu akan jadi rebutan lah itu ya, kira-kira gitu. target utama dalam peperangan dua negara adidaya, Amerika dan Cina. Banyak pakar-pakar pertahanan 14 tahun ke depan. Bahkan pakar intelijen dunia Peter Warren dan August Gold ketika dia sudah melakukan riset di Indonesia, dia memprediksi mungkin 2030 akan terjadi bencana geopolitik di Indonesia. Bencana geopolitik itu artinya Indonesia sudah tidak lagi punya kedaulatan. Tidak ada lagi Indonesia, tapi yang ada Indochina. Itu yang harus dipikirkan oleh para tokoh bangsa ini. Nah, kira-kira dari sekarang apa Ustadz yang mesti dilakukan oleh para tokoh bangsa melihat situasi dan kondisi yang kalau kita lihat nih cukup mengerikan ya. 14 tahun lagi 2030 bahkan berarti tinggal beberapa tahun lagi. Nah, kira-kira seperti apa? Ini kalau Anda punya langkah yang sangat radikal. Gimana, Ustaz? Apa sangat radikal? Ganti kepemimpinan. Insya Allah mudah-mudahan ada perubahan. Karena kita diberi pijakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini kan quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Kalau kita korelasikan di Indonesia, Allah nggak akan merubah nasib umat Islam di Indonesia. Kalau umat Islam di Indonesia tidak mau berubah. Nah sekarang titik perubahannya adalah ganti pemimpin. Karena ini masalah yang sangat strategis. Insya Allah semangat perubahan ini harus didengungkan. Dan kita harus siap berubah. Siap. Ngomong-ngomong soal ganti pemimpin ini, kita agak bergeser sedikit. Kita tahu bahwa ya mungkin tadi Ustadz Andri Kurniawan, kalau kita lihat pemimpin yang sekarang ini Pak Jokowi lah ya. Ini kan memang kalau kita daftar investor di Indonesia di era Pak Jokowi ini, kita akan lihat ya sebagian besar dari Cina. Kalau kita kaitkan dengan proyek strategis Cina yang disebutkan One Belt One Road, obor yang itu akan ada jalur sutra Cina Selatan yang memang dulu dari dinasti Ming kalau nggak salah. Itu sudah pernah dilakukan dan sekarang akan dijebol lagi sebagai strategi Cina untuk menguasai ekonomi dunia. Nah, apakah kita lihat nih sebentar lagi Pak Presiden juga akan ganti secara otomatis ini 2024. Nah, ada nggak memang yang bisa menghentikan Cina kira-kira? Kita nggak usah sebut nama. Ustaz, saya kira insya Allah sudah ada ini. Dan para ulama insya Allah sudah sepakat. Jadi jangan sampai kepemimpinan ke depan itu masih terikat dengan imperialisme. Harus pemimpin yang sudah lepas dari imperialisme. Independen ya. Independen. Tidak berpihak Amerika ataupun Cina. Maupun Cina. Karena kita lihat sekarang geopolitik dunia hanya dua ini yang paling besar. Kita dicengkram dua-duanya. Dua-duanya ada dan dua-duanya besar cengkramannya di negeri ini ya. Pilih pemimpin yang tidak terindikasi
terikat dengan dua negara adidaya. Terakhir Ustadz Andri Ya. Kurniawan, apa rekomendasi untuk masyarakat Rempang Ya. terhadap kebijakan ini? Ya. Masyarakat Rempang harus bersatu untuk mempertahankan hak sebagai warga negara, ya kan? Dan itu benar-benar sah menurut konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Apalagi kita berbicara dari sisi din, agama, Ya. ya kan? Masyarakat Rempang manakala saat mempertahankan harta ini ya, tanah ya, leluhur, sampai pun al-maut, kematian menjemputnya, ini dinilai dari sisi din, agama, itu mati syahid. Insya Allah itu mati yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat Rempang bersatulah, pertahankan ya kan, hak sebagai warga negara dan kewajiban sebagai penguasa. Nanti ingat akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil, tidak hanya dunia tapi di yaumil kiamat. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan bagi negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya baik teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Jazakallah khairan Baik. Ustadz Andri Ya. yang telah bersedia untuk kita tanya-tanya jauh-jauh dari mana Ustadz Andri? Malang, Jawa Timur. Malang, Jawa Timur. Kita kemarin sebenarnya sering ketemu di Solo. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.